أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrif wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Setelah puji dan syukur hanya untuk Allah, salawat beserta salam untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada para keluarga, para sahabat, dan insya Allah kepada kita semua selaku umatnya. Para pemirsa Cahaya Hati dimanapun Anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kekuatan iman dan Islam, sehat walafiat, panjang umur, berkah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana yang sama kita tahu bahwa Allah itu memberikan nikmat yang tak terhingga. Sampai-sampai ada ayat yang berbunyi wa in ta'addu ni'matallahi la tuhsuha. Dan tidaklah engkau akan mampu menghitung daripada nikmat-nikmat Allah yang ada pada diri kalian. Artinya seandainya kita menghitung, maka kita tidak akan pernah mampu untuk menghitung daripada nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sekian banyak nikmat para pemirsa, maka ada nikmat-nikmat yang besar. Tentu nikmat yang paling besar tidak lain dan tidak bukan adalah nikmatul iman wal Islam. Tapi nikmatul iman wal Islam ini juga harus diiringi dengan apa? Tidak lain dan tidak bukan adalah nikmatul istiqamah. Yaitu nikmat istiqamah. Apa itu istiqamah? Tidak lain dan tidak bukan adalah berdiri tegak, berjalan lurus di atas keimanan dan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai kapan? Sampai Allah kemudian mencabut dan mengambil daripada nyawa kita. Maka nikmat istiqamah merupakan nikmat yang juga sangat luar biasa, yang dipunyai oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala apabila mereka dikaruniai daripada nikmat tersebut.
Maka berbahagialah tentunya bagi orang-orang yang mendapatkan daripada nikmatul istiqamah ini. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang mendapatkan nikmat istiqamah adalah orang-orang yang mendapatkan ganjaran besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa gerangan? Enggak lain enggak bukan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi yang kita dengarkan ayatnya jelas. Dalam surat Fussilat ayat 30 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan faqala ta'ala innal ladzina qalu rabbunallah, Masya Allah, summa istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang berkata rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Summa istaqamu, lalu kemudian dia beristiqamah, lurus tegak, tidak ke kanan, tidak ke kiri, enggak bergeming apapun kondisinya. Lalu Allah Subhanahu wa taala sampaikan lanjutan daripada ayat tersebut. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Akan turun para malaikat kepada orang yang istiqomah tersebut. Lalu kemudian mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian takut dan jangan kalian bersedih hati. Ciri-ciri orang istiqomah adalah mereka tidak akan pernah takut kepada apapun kecuali hanya kepada Allah. Tidak akan pernah bersedih hati karena dia yakin Allah yang akan menanggung daripada dirinya baik dunia maupun di akhirat. Lalu kemudian wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim. Luar biasa saudara. Dan kabarkan kata Allah Ta'ala lewat malaikatnya, bilang kepada orang-orang yang istiqomah, mereka akan diberikan kabar gembira dengan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Maka oleh karena itu para pemirsa yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqomah adalah bagian daripada perjuangan yang dilakukan oleh setiap hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan istiqomah itu pula yang akan membawa daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam beramal, di dalam kemudian melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqamah merupakan sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada sebuah kata-kata ahabbul a'mal 'indallahi adwamuha wa in qalla. Sebaik-baiknya amal perbuatan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah istiqamah walaupun sedikit. Terus menerus. Salat malam umpamanya, tahajud aja 2 rakaat, enggak nambah-nambah, enggak apa-apa. Yang penting terus istiqamah, dawam. Sehingga pada akhirnya walaupun dikit itu yang Allah Ta'ala lihat. Jangan kalau lagi semangat doang Bang Ali. Berapa semalam tahajud? Gue misi lain. Kayak orang lain gue mah. 23 rakaat. Banyak banget. Ya kan? Sama ame traweh bahasanya. Tapi itu hari doang. 2-3 hari kelar udah. Biar dikit 2 rakaat. Tapi kalau istiqamah itu nikmat luar biasa. Sehingga nggak ditinggalkan sama kita sampai akhir hayat. Baca Quran begitu. Nggak apa-apa. Jangan istilah kata yang kecil kemudian minder sama yang gede. Oh kalau dia mah enak. Bisa baca Qurannya, bisa 1 juz sehari. Bisa 2 juz sehari, bisa 5 juz sehari lah kita. Bacaan terbata-bata. Nggak begitu saudara. Dalam kepayahan kita untuk kemudian beribadah kepada Allah. Di situ juga ada ganjaran. Yang penting keistiqomahan dalam beramal tersebut yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Sehingga kalau misalkan cuman selembar saja dalam sehari, yang penting istiqamah, tetap dia masuk kategori wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Cuman yang menjadi persoalan pemirsa sekalian yang sama dirahmati oleh Allah, jangan rusak nilai istiqamah dengan hal yang menodai daripada ganjaran istiqamah itu. Apa itu? Ada 3 persoalan yang masuk kategorinya yang akan menghancurkan daripada nikmatul istiqamah ini. Kata Nabi Muhammad SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani,
salasun muhlikat. Ada 3 perkara yang bakal menghancurkan Bang Ali. Apa itu? Yang pertama, bahwa yang menghancurkan manusia syuhun muta'un. Kebakhilan, pelit, medit, buntut gasir kata orang ya. Yang diturutin. Sehingga melahirkan daripada apa? Keserakahan, toma. Ini yang bakal menghancurkan daripada seseorang. Saking bakhilnya, akhirnya dia mati dengan kebakhilannya. Allah. Contohnya siapa? Korun. Kurang apa Korun? Bu ilaha illallah, dulu zaman miskin minta doa mulu sama Nabi Musa. Giliran kaya, dia bakhil pelit. Dihitung-hitung hartanya sampai yang namanya 1 kamar itu kunci hartanya doang. Baru tibang kuncinya. Kita boilah punya kontrakan berapa? 3 pintu. Cuman pintunya doang. Udah bangga. Korun banyak. Ya kan? Masya Allah, tabarakallah. Nah, tapi apa kata Allah? Ya habis ditenggelamkan dengan harta-harta. Makanya sekarang ada istilah harta karun. Yang diambil daripada hartanya si korun gitu kan. Kenapa? Syuhun muta'. Lalu yang kedua adalah wahawan muttabaun. Hawa nafsu juga yang diperturutkan. Masya Allah. Ini juga akan menghancurkan daripada manusia nih. Hati-hati. Berapa banyak orang yang kemudian dengan hawa nafsunya akhirnya menjadi hancur lebur. Yang tadinya rapi, yang tadinya tertata, kehidupannya baik. Karena hawa nafsunya hancur sudah. Maka saudara hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ihdar, hati-hati. Dan yang ketiga, ini yang berkaitan dengan menghancurkannya keistiqomahan. I'jabul mar'i binafsih. Masya Allah. Bangga diri. Beda lagi tuh kalau bangga diri, kalau sombong kan kelihatan. Kalau ujub, dia lebih tipis tuh dari sombong bang. Tapi dampaknya luar biasa. Habis yang namanya amal perbuatan kita. Aduh. Contoh umpamanya kita bangun malam, udah bangun malam sholat nih ya. Terawih rapi, witir rapi. Nyambung lagi nih, witir kan baru 3 rakaat. Iya. Ya kan? Kan masih ada 11, witir kan ada 11, berarti kan masih ada 8 ya. Ya kan? Disambung lagi sama dia. Sama sholat hajatnya, tahajudnya lagi sama dia. Belum baca Qur'annya lagi sama dia. Habis kelar deh baca sampai jam 3 pagi mau sahur. Dalam hati dia ngomong, dah alhamdulillah kalau gue mah jadi orang mendingan daripada tetangga gue ngorok aja kerjanya. Habis. Itu ujub. Jadi ujub masih ada dalam hati bang. Itu padahal dalam hati. Iya. I'jabul mar'i li nafsih, binafsih. Astagfirullahaladzim. Itu baru hati. Amit-amit tuh orang begitu, orang mah kayak gue dong. Tuh. Gue mah biar begini-begini alhamdulillah kagak gitu-gitu amat ke dia. Dalam hati caur udah. Tahu caur? Iya, hancur, berantakan udah. Habis tuh yang namanya amal perbuatan kita tuh, pahalanya gara-gara apa? Di dalam ya. Iya. Aduh ya Allah. Ada salah seorang syekh ditanya, betul salah seorang syekh ditanya oleh salah satu jamaahnya. Ya syekh, saya punya sahabat gimana nih? Si fulan sekarang ini itu kok berbeda dengan yang dulu. Ini orang dulunya ahli taat, sekarang kok jadi ahli maksiat. Apa kata jawaban si syekh? Si syekh bilang ada 2 kemungkinan. Yang pertama dia tidak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk selalu senantiasa berbuat kebaikan taat kepada Allah. Yang kedua bisa jadi dia meremehkan orang lain. Allah. Jadi dia memandang orang lain lemah bang. Rendah gitu loh. Lu mati bang berapa sih baru anak kemarin sore aja tengil loh. Modo gitu. Padahal ada kalimat la tahtakir man dunaka falikulli syai'in maziyah. Jangan kau merendahkan daripada orang lain. Kenapa? Karena setiap daripada sesuatu itu mempunyai kelebihan. Enggak usah jauh-jauh nih kita syuting sekarang Masya Allah nih. Adik saya, adik kita tercinta Ustazah Kaila. Ya Masya Allah, lihat senyumnya dong tuh. Ya enggak? Di balik daripada kekurangan beliau ada sebuah nikmat yang besar yang belum tentu orang normal bisa dapat. Maka jangan pernah kemudian memandang sebelah mata. Makanya kalau misalkan ngelihat ada orang kekurangan apa segala macam, mulut jaga.
Makanya ada kalimat yang bagus tuh, baca deh kita. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Kenapa? Karena biasanya model kita nih kalau ngelihat yang kurang-kurang, doyannya spontan nyela. Contoh umpamanya terakhir nih ya. Kalau bahasanya ada orang bunting. Orang bunting tahu pemirsa ya, hamil ya. Ngelihat orang mohon maaf jalannya sengkle. Kira-kira pertama kali jalannya begini nih, gitu saya praktekin ya kan. Kira-kira yang keluar dari mulut orang yang hamil apa? Auzubillah min dzalik, amit-amit zaman bayi gitu kan. Kalau naudzubillah min dzalik udah masih mending. Itu amit-amit cabang bayinya. Ya Allah. Ya amit-amit cabang bayi, jangan sampai anak gue begitu tuh. Udah bawaannya lah, mustinya tadi naudzubillah min dzalik baru benar. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, enggak ada yang sia-sia yang Engkau ciptakan ya Allah. Sehingga pada akhirnya apa? Yakni kita punya nikmatul istiqamah bisa tetap terjaga. Ya Allah. Insya Allah. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya, banyak ilmu yang kita dapatkan, barokah insya Allah. Dan nanti kita akan bertemu dengan guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dai berjuta pemirsa, Kiai Haji Agus Dermawan, menjaga istiqomah di zaman kini. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan.